Iya. Nah itu surat Al-An'am tadi terjemahkan 44. Iya. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan pintu-pintu segala sesuatu kesenangan. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Ini di keluarga. Alhamdulillah. Nilainya rezeki gampang. Alhamdulillah. Nilainya laki juga sayang banget dengan keluarga. Dan kalau nggak berpusing, jangan begitu kan? Alhamdulillah anak pada lancar semuanya. Hati-hati dengan kondisi. Bila kemudahan ini tidak menjadi sarana mendekatkannya kita kepada Allah, hati-hati. Itu tadi ayatnya. Yang umum itu adalah lengah. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum bauta. Sehingga ketika mereka lalai dengan apa yang jadi aku peringatkan, maka Allah berikan kesenangan. Pokoknya namanya istidroj. Begitu bisa juder, begitu waktu, begitu. Makanya sakit ya ke dokter. Saya suka ngomong jangan wira-wiri ke dokter dulu, menunjukkan Anda tidak sehat, jangan begitu. Wira-wiri ke masjid, wira-wiri ke ini. Orang senang wira-wiri ke dokter. BPJS sayang itu dipakai. Wira-wiri itu ke jalan Allah, membesarkan. Itu ada di doa tadi, Allah jadikanlah dunia ini adalah mimbar kami untuk berbuat baik. Nah begitu. Jadi begitu. Jangan bangga wira-wiri. Saya itu setiap hari asam urat saya nggak bisa jalan saya sebetulnya. Nah jadi berulang kali, saya sendiri ya. Ya terus gimana itu sampai dituntun saya sampai mobil, nanti sampai di rumah saya bilang begitu. Jadi dan kalau saya ngomong sama beliau, saya itu sakit, tapi saya kalau keluar apalagi ketemu ibu-ibu begini, langsung sehat saya. Ya. Benar. Terus Umi juga ikut saya sehat, saya bilang begitu. Di rumah juga meringis. Orang sakit kan sakit, ya kan begitu kan. Keluar kan enak lihat udara. Kalau ada somen beli somen atau apalah, jadi orang itu bisa di rumah sakit, ya kan begitu. Benar tidak? Ya, sakit kok ditemanin. Bertemanlah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hilang sakitnya, karena Allah jadi yang memberikan itu. Kan begitu kira-kira. Sebetulnya teorinya begitu. Makanya hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idahum mublisun. Ada hati-hati dengan kenikmatan, karena kenikmatan itu adalah awal dari kehancuran. Coba baca surat Al-Isra ayat yang ke 16-17. Surat 17. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alayha al-qawlu fadammarnaha tadmira wa kam ahlakna min al-quruni min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi 'ibadihi khabiran basira. Oke, silakan. Jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Lalu mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu, sehingga pantaslah berlaku padanya perkataan azab kami. Maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Banyak generasi setelah Nuh yang telah kami binasakan. Cukuplah Tuhanmu sebagai zat yang maha teliti, lagi maha melihat dosa-dosa hambanya. Iya. Jadi
bila Allah hendak jadi menghancurkan suatu negeri, maka negeri itu diberi kesenangan-kesenangan, kan begitu. Nah itu harus hati-hati banget. Jadi kesenangan-kesenangan. Nanti ada suatu hadis begini, boleh dicari di Google. Saya la akhsha alaikumul faqra, walakin akhsha an yusaqqa lakumud dunya, fatanafasuha kama tanafasuha, fa'ahlakathum kama ahlakatkum. Saya tidak takut kamu fakir, kata Rasul. Ini hadis belah kanan. Saya tidak khawatir kamu tidak punya duit, tidak punya harta. Lalu sekarang tadi ada di dalam doa itu, ya Allah, kata orang-orang katanya sekarang ini krisis. Kata orang-orang katanya ini adalah sengsara. Kata orang-orang, itu kata orang. Padahal kalau kita tidak bilang krisis, juga nggak krisis juga. Nah begitu itu maksudnya. Dan itu tazkiyatun nafs. Ini ngaji hebat banget nih. Ada orang grup itu nggak mau ngaji kalau tidak ada masker. Jadi sangat tergantung dengan sering. Snack kok seneng? Snack? Snack besar. Kalau bahasa Inggris artinya benar. Oh gitu. Ya Allah. Ya konsumsi ya. Ya Allah. Itu kalau ada juga bagus. Kalau tidak ada, tidak kemudian menjadikan enggak usah ngaji kan nggak ada senangnya. Ngaji itu masuk ke rohani. Snack itu masuk ke sini kan, lebih dekat ini lah. Sementara kebutuhan luar biasa, apalagi tantangan pusing, berisik di kepala, urusan waktu, urusan anak, urusan ini, urusan pusing itu hanya bisa diselesaikan dengan hati, yaitu apa? Ngaji. Nah ngajinya terhambat oleh snack, ya kan begitu kan? Luar biasa yang begini. Nah itu jadi Bunda Wahida kalau kita nandungi ke Qaryatan amarna mutrafiha, bila Allah akan menghancurkan suatu negeri maka Allah berikan kenikmatan begitu terus lupa. Begitu. Nah, maka nikmat itu membuat lengah, keenakan itu membuat lupa. Biasanya kalau orang pas-pasan itu tidak lengah, hati-hati. Ini duitnya cuma segini, coba dipasin, ya kan begitu kan? Lalu bes. Nah, akhirnya apa? Membuat lengah dan membuat lupa. Lengah itulah yang diingatkan oleh Allah kepada Nabi Daud. Nabi Daud itu kekasih Allah, Rasul Allah, tapi disentil oleh semua nabi pernah disentil. Dan disentil oleh Allah dalam surat Shad. Surat Shad 38 ayatnya paling bawah. Cari. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Yang diingatkan itu Nabi, luar biasa. Silakan. Wahai Daud.
Ya Dawud, ya inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Paling bawah ayatnya, fakum bainan nasi bil haqqi wala mungkin 26 atau berapa coba berapa kali? Hah? Bukan pasnya. Aku bukan mencek ya terus. Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu. Jangan mengikuti hawa nafsu terus. Karena Allah menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Iya, ini Nabi Daud. Keenakan, Nabi paling nikmat, paling kaya itu adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Seorang Nabi sekaligus penguasa. Nah, punya apa aja? Makanya jadi harus mengikuti Allah, mengikuti wahyu, jangan mengikuti pikiran dan hawa nafsu karena akan menyebabkan tergelincir dari jalur yang benar, yang lurus. Nah, maka tadi orang iman kepada qadar dan qadar yang meliputi 4 hal tadi, maka nomor 1 pasti tidak sombong. Kalau ada orang muslimah kayak kita tadi, tapi kemudian takabur dan sombong, meskipun dia muslim berarti dia tidak beriman kepada qadar dan qadar di saat itu. Yang kedua, pasti tidak lengah. Tuh, lengah itu. Bagaimana kok bisa wong Allah itu innaka labil mirsad? Kamu itu dipantau oleh Allah, dilihat oleh Allah, dipirsani oleh Allah 24 jam. Nah, begitu. Maka Rasulullah yaqtaru lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin muqridun. Ini surat Al-Anbiya ayat 1. Enggak usah ini. Intinya bahwa bagaimana kamu kok lengah? Bagaimana kok kamu lupa? 1, kamu sudah umur segitu. 2, kiamat sudah dekat. Yang ketiga, Allah melihat kamu 24 jam. Di sinilah Ibu saya kasih tahu kenapa orang tasawuf, ahli tazkiyatun nafs itu suka mengulangi ibadah saat tertentu berulang kali. Misalnya sholat, duha. Duha ini bukan sholat karena Allah sebetulnya. Saya tidak terlalu tertarik dengan sholat duha karena kebanyakan karena nyari duit kan begitu kan. Nyari rezeki. Sholatlah karena Allah, karena rezeki itu diberikan oleh Allah. Itu maksud saya itu. Kalau karena Allah itu adalah kebersihan hati. Karena Allah mencatat rezeki itu 50.000 tahun sebelum kita ada. Itu kalau kajian tazkiyatun nafs. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala rizquha. Surat Hud ayat 6. Ini nanti dibawa pulang dan diingat-ingat banget nih ayatnya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Oke, silakan makan. Dan tidak satu makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dijamin oleh Allah terus. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata Lauh Mahfuz. Dijamin kan bahasanya? Bahasanya dijamin. Tinggal yakin apa enggak, cuma gitu doang. Nah, kenapa? Oh iya, ikhtiar itu kan fikih. Ikhtiar itu kan amal ibu itu. Saya tanya sekarang, ibu jujur.
kalau pergi ngaji di hari Kamis ini perlu dioprak-oprak dulu nggak? Di WA di ini diingetin nggak? Enggak, ini ngomong beneran aja. Diingetin nggak? Di WA nggak dulu? Di WA nggak? Diingetin? Hah? Di grup. Sekarang setiap hari mikirin minta rezeki itu dioprak-oprak nggak? Kalau minta, ya Allah anakku pada butuh ini, lapar nih, ini, itu ada yang oprak-oprak nggak? Di WA atau FB nggak? Daripada minta doa rezeki sama Allah dioprak-oprak nggak? Rizki minta kebutuhan sendiri itu lebih dekat daripada berhubungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ayat itu mengatakan rizki itu sudah ditentukan, ya, 50.000 tahun sebelum kita ada. Teori yang ada. Lalu tadi kan harus ikhtiar dong. Ikhtiar itu apa coba? Ikhtiar itu kerja, ikhtiar itu doa. Terus gimana dengan Allah yang, dan bagaimana dengan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi dan diberi rezeki dari tempat atau situasi yang tidak diduga-duga. Siapa yang bertawakal Allah, pada Allah pasti akan diantarkan dan disampaikan ke hajatnya. Yakin enggak? Sekarang Allah berfirman, siapa yang menjaga aku pasti aku jaga. Siapa yang memikirkan aku pasti saya tanggung. Sekarang Bunda mikirin diri sendiri apa mikirin Allah? Jujur. Ketika sedikit-sedikit rezeki itu mikirin diri sendiri apa mikirin Allah? Nah berarti makom ikhtiar tadi, ya kan? Makom ikhtiar. Maka kalau ikhtiar bilang begini, ya Allah, saya berdoa dan saya bekerja, ini adalah ibadah kepadamu dan Engkau memerintahkannya. Coba lihat. Cuma begitu doang. Tidak semua kerjaan kita itu sesuai dengan rezeki yang ada dicatat sana, belum tentu. Nah, tapi kalau hadis qudsi clear, boleh diklik. Siapa yang memikirkan aku pikirkan. Siapa yang ingat aku, saya ingat. Siapa yang ingat aku di dalam kesendiriannya, maka aku ingat di dalam kesendirianku. Clear. Siapa yang ingat aku di dalam majelis, akan aku ingat dalam majelis. Siapa yang butuh aku, pasti aku datang kepadanya. Itu clear banget. Ta'arraf ilallahi fi syiddah ya'rifka fil raha. Selalu ingat Allah di dalam kesehatan kemudahan kita, maka di saat kepepet Allah itu tidak usah dipanggil, langsung datang pertolongannya. Ini adalah ilmu tazkiyatun nafs sudah. Dan kalau yang belum nyampe pada bingung aja. Padahal itu sama yang kita baca, yang kita pelajari. Jadi setiap hari, cuman kita tidak mau sampai ke tingkat itu. Nah begitu. Gimana nih? Bingung apa malah bingung? Begitu sih gitu. Makanya harus harus yakin. Terus kan kalau dibilang nggak ikhtiar, kan suami-suami males cari duit. Orang hidup itu mau sama laki, mau sama perempuan, mau sama teman, ya komunikasinya pasti komunikasi level. Ada orang, tidak semua yang ada di sini diserahkan kepada orang, meskipun laki, meskipun istri, tidak semuanya. Maksudnya, jadi ilmu kelezatan sama Allah itu juga tidak bisa semuanya diceritakan kepada orang. Karena menceritakannya pasti pakai bahasa. Ketika pakai bahasa, kalimat nasa ala qadri uqulihim. Kita berbicara ini juga nyari-nyari materi yang tepat, udah. Kalau nggak tepat juga pada momen itu nggak paham saya Pak Ustadz mau apa sih? Ya begitu. Ini saya ngajar ini juga cari materi yang tepat, yang sebahasa. Begitu. Kalau ketinggian yang salah juga bukan Bunda, saya yang salah. Kalau kerendahan juga yang salah bukan Bunda, memang dikira anak TK apa? Karena diajarin begitu-begituan kan begitu juga kan. Jadi guru juga serba salah juga gitu
kira-kira seperti itu. Pasti mencari yang tepatnya ini apa begitu. Yang namanya doa, yang namanya ibadah, nelpon orang, nge-WA orang itu bagian dari ikhtiar. Bagian dari maka diniatinya karena Allah menyapa Assalamualaikum gitu. Bukankah itu hadis Nabi? Tabassumuka li akhika shadaqah. Senyummu itu pada temanmu sedekah. Orang yang menyapa lebih dulu lebih mulia daripada yang belum disapa. Itu semuanya clear. Jadi itu adalah yang namanya ibadah tadi yang ikhtiar itu. Tapi kalau tazkiyatun nafs itu di sini. Jadi orang yang selalu senyum, mudah-mudahan pancaran hatinya dia bersih. Kan begitu? Karena susah juga membohongi diri itu, pura-pura senyum itu juga tidak mudah. Nanti juga besok atau lusa ketahuan bahwa orang itu aslinya begitu. Ya, jadi itu makanya bila di sini itu bagus bersih, maka pancarannya juga bagus. Lalu kemudian tadi kan tidak sombong, kemudian tidak lengah, ya kan? Iya, tidak ujub. Tapi apakah orang itu bisa selamat dari penyakit hati? Tidak bisa. Tapi orang yang paling bagus adalah orang alladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru. Ini di surat Al-A'raf. Orang itu kalau lagi kesambet setan, nah gitu, atau lagi kena pengaruh siapa di situ. Lu kemarin baru ketemu ngomongnya bagus banget. Kenapa sekarang WA-nya menjadi begini kan itu? Oh lagi kesambet, nah kan gitu. Ada nggak seperti ini? Ada. Ya, ngaji kemarin di sini bagus banget. Kok tahu-tahu begitu? Itu kan lagi kesambet namanya. Maka walladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru. Bahwa siapa yang lagi kesambet cepat ingat itu adalah orang yang baik banget. Tapi kalau selamat dari penyakit hati tidak ada di dunia ini. Pasti ada sombong, pasti ada iri, pasti ada dengki, pasti ada lengah, pasti ada ujub. Karena ini terkait dengan diri kita, bukan? Siapa yang mohon maaf masih lebih muda dan paling cantik, pasti dia juga suka ujub juga, gitu loh maksudnya. Karena itu terkait dengan ini, ya. Suka sombong, suka ini, kadang suka meremehkan orang. Dan itu tidak akan bisa selamat. Itu kata Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat yang ke-21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Kan itu kan? Ya. Terus dan orang yang beriman, Wahai orang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu. sudah, betul. Kalau bukan karena anugerah Allah, pemberian Allah, tidak ada seorang pun yang bisa bersih dari itu. Maka bersih itu adalah anugerah Allah. Makanya kalau ada orang, gue ini loh tidak pernah bertengkar, pasti dia juga bertengkar juga. Nah, begitu. Gue ini loh gak pernah iri, pasti dia akan iri. Karena apa? Karena tidak ada. Yang ada omongan dari yang bagus. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Mudahkanlah saya tidak ujub, tidak sombong. Nah begitu yang ada, karena ayatnya begitu. Nanti di surat An-Najm ada ayat fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman. Surat An-Najm itu 50 berapa ya? 3. Ya, nanti ada walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal
3, 2, saya terjemahin. Walillahi. Dan yaitu mereka yang menjadi dosa-dosa besar. ya, yaitu mereka yang menjadi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Jangan menganggap dirimu suci. Astagfirullahaladzim. Ya. Oke, benar. Terus udah ya, gua alam dengan teriak. Jangan enggak ada bisa. Ya enggak bisa. Yang ada ya dosa balik. Yang paling bagus itu kalau urusan marah, kalau marah jangan lama-lama. Kalau ngambek jangan lama-lama gitu. Jadi ngambek itu bagus, marah juga bagus juga. Tapi jangan lama-lama, masuk ngambek berpuluh-puluh tahun. Itu kan aneh begitu. Ya, jadi dalam hal marah, dalam tazkiyatun nafas ada 4 mudah. Jadi orang yang mudah marah mudah sembuh. Silakan nanti dirinya itu masuk di mana gitu. Orang yang mudah marah susah sembuh. Ya, sudah marah, sering marah, tapi juga nggak sembuh-sembuh juga. Nah, ada yang susah marah, susah sembuh. Ada yang susah marah, tapi mudah sembuh. Gitu. Jadi mudah termasuk yang mudah marah, gampang sembuhnya, atau mudah marah tapi susah sembuh juga. Jadi susah marah, mudah sembuh. Begitu. Ya, itu tazkiyatun nafas. Jadi orang iman kepada qada dan qadar tetap aja ada sombong juga, astagfirullahaladzim, langsung, ya kan begitu, langsung sembuh dan minta maaf, tidak ada masalah minta maaf. Sekarang minta maaf itu pakai WA juga bisa daripada ketemu agak malu, mukanya raut mukanya berbeda kan ya. Maafin tadi gue salah ucap, ya kan begitu, maafin. Nah, itu bagus begitu. Ya. Nah, jadi nanti ayatnya di surat Al-Imran baiklah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Surat Al-Imran 100 berapa itu? 34 ya. Ya. Surat 3 yang atasnya, yang bawahnya yaitu orang-orang yang berikutnya orang-orang yang bila melakukan dosa atau perbuatan keji langsung ingat Allah. Jadi marah boleh aja, Bu, kamu jangan didem sampai tahun depan, ya kan begitu. Apalagi dengan laki, marah kok sampai tahun depan, nggak boleh, ya kan begitu. Ini yang ribet juga ngapain dengan orang yang dekat kok marah-marah dulu misalnya. Ya sesekali boleh. Ya begitu kira-kira. Jadi sombong itu langsung ingat, marah langsung ingat, kemudian apa langsung ingat. Ya udah begitu. Seperti yang ada di Quran. Tapi kalau mengatakan saya ini tidak pernah sama sekali marah, saya tidak yakin itu. Nah, jadi begitu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqwa. Ya, dan Allah memberikan itu, dan bahkan ada hadis begini, hadis boleh dicari di Google. Kalau ada umat yang sama sekali tidak melakukan dosa, maka akan diganti oleh Allah jadi dengan umat yang menyampaikan agama ini harus dilakukan dan diperbuat, ya kan? Kamu diem aja nggak sholat, ya jadi orang kejam yang mau geleng, ya kan? Jadi nggak mau sholat buat ini dan seterusnya. Oke, saya kira itu benda yang bisa diantarkan sebagai pengantar saja. Tapi kalau praktek itu harus introspeksi diri. Jadi ini bisa iman kotor dan kotor ya. Jadi tadi berarti tetap ada sombong, tetap ada muncul, tapi cepat sembuh, cepat healing, cepat sadar. Itu clear bahasa yang ada di dalam Al-Quran. Silakan kalau ada. Ustaz, berarti yang hadis ini ya, yang seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa,
clear. Makanya jangan menjadi ustaz juga kurang piknik. Ustaz kok kurang piknik begitu, ilmunya kayak ilmu Buddha. Orang ini berdosa itu tidak ada masalah. Yang menjadi masalah itu sengaja berdosa dan merawat perbuatan dosa. Tapi kalau dosa itu tidak disengaja karena ibu sibuk memang menata masyarakat, menata majelis taklim, kan ada kekurangannya. Makanya pada dikomentari, kalau dosa itu adalah karena energisitas, karena kepedulian, karena ini, itu dosa yang terpuji dan itu malah jadi dicintai oleh Allah. Kan astagfirullah, ternyata saya banyak kekurangan, ya astagfirullah. Kan begitu. Tapi kalau diem aja, ya kan tidak ada manfaatnya juga diem itu. Mungkin aku itu nggak pernah dikomentarin orang. Ya iyalah, mau kamu diem aja. Antara diem orang mati itu nggak ada bedanya. Ya kan begitu. Betul tidak bedanya? Iya, oke. Tidak ketemu kan hadisnya? Clear banget itu, masya Allah, luar biasa. Ya, saya juga dikomentari. Saya ngajar ibu-ibu ini dari tahun 88, isinya ibu-ibu dulu. Dikomentari ustaznya juga, Ustaz Alim asik sama ibu-ibu. Memang kenapa? Ya. Jadi begitu. Jadi ada orang yang tidak mau ngajar ibu-ibu juga. Dan terus kalau ibu-ibu nggak ada yang mau ngajar dari bapak-bapak, sama ibu-ibu juga enggak, terus gimana nasibnya? Bukankah dulu Rasulullah juga memberi hari kepada ibu-ibu? Lah kalau memang ada ustazah yang masya Allah luar biasa, ya mau ngomong aja, tidak ada masalah. Nah jadi begitu. Jadi hidup ini yang begini ini udah. Jadi aku mau hidup di tempat yang suci. Di mana? Nggak ada tempat yang suci. Tempatnya suci, tapi kamunya nggak suci. Makanya nanti Makkah itu akan gempa 3 kali nanti terakhir di akhir zaman. Jadi memuntahkan kotorannya. Di Mekah itu juga banyak kotoran juga. Nanti di akhir zaman kemudian akan memuntahkan begitu baru keluar. Di luar itu ada Dajjal. Nah begitu. Jadi jangan dikira semuanya di Mekah itu, orang ke Mekah itu cuma cuci gudang sebetulnya. Ini kalau haji ini kan cuci gudang sebetulnya. Katanya haji sampai haji menghapus dosa. Nah begitu. Tapi balik juga. Balik dari haji nggak sembuh juga, yang ini tetap dengki, yang ini tetap diri, jadi nggak bisa menyembuhkan juga. Makanya kalau saya biasa-biasa aja gitu, meskipun nunggunya bertahun-tahun dan ribet banget, ya kan luar biasa cuma digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harganya juga mahal banget. Kalau yang cepat berangkat itu kan mahalnya, yang 1 miliar. Sekarang nggak ada yang tahu ini, karena ada banyak masalahnya. Oke. Itu urusan saudara atau urusan kita. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Oke, silakan dulu. Yang paling cepat merubah takdir adalah sedekah dan doa. Saya pengen dikasih contoh takdir seperti apa ya Pak Ustaz? Terima kasih. Ya kalau dihitung banyak banget ya. Kalau Quran surat Al-Mu'minun ayat yang 99-100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Surat Al-Mu'minun ya. Ketika orang sudah tahu bahwa akan mati, akan wafat, lalu kemudian dia diperlihatkan dosa-dosanya, maka dia berdoa, ya Allah, berilah aku kesempatan mungkin aja saya mau beramal baik. Amal baik di sini umum, tapi begitu. Jadi di surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Pada bersedekah sebelum kedatangan meninggal atau wafat.
Ya, maka ketika orang itu jadi tanda-tanda ada maka ya Allah itu dari kita mau sedekah. Nah, begitu. Ini secara teori konsep di dalam Al-Quran. Di dalam hadis juga seperti itu amal soleh. Amal soleh itu bisa menyesal. Ya Allah saya menyesal, saya bertobat. Kalau itu juga bisa menyelamatkan sesuai dengan hadis yang tadi, cuma tidak secepat yang namanya amal soleh yang berbentuk perbuatan. Begitu. Sedekah. Contoh banyak banget di hadis-hadis orang-orang terdahulu. Salah satu contoh adalah jadi Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Daud alaihissalam. Ini banyak contohnya beliau. Nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa suatu hari ini populer hadis ini atau cerita ini bahwa suatu hari Nabi Allah Sulaiman yang banyak Nabi Allah Sulaiman ya mendapatkan undangan untuk hadir di suatu walimah atau resepsi orang terdekat beliau. Tapi di saat yang sama malaikat Israfil memberitahu bahwa hari itu adalah hari kematian pengantin. Nah, dia kemudian mengambil keputusan bukan wahyu. Jadi saya kalau datang ke situ itu akan menghadiri syukuran bahagia atau akan menghadiri kesedihan. Maka akhirnya tidak hadir Nabi Allah Sulaiman. Lalu kemudian jadi terjadilah walimah dan tidak ada kematian. Nah begitu. Lalu dia malu ya kepada temannya yang dekat tadi karena dia tidak hadir padahal beliau Nabi dan ini. Akhirnya Nabi Allah Sulaiman sujud memohon petunjuk pada Allah. Kok informasinya beda dengan kenyataan? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya karena jadi di saat dia mau nakal, bapaknya ketemu orang yang sangat butuh dan kesulitan dan kemudian dia bersedekah pada hari itu saat itu, maka jadi takdir dirubah. Saya tambah 40 tahun kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dan itu sesuai yang kita bahas tadi. Yang mau Yusuf. Jadi bersedekah. Di zaman Rasul banyak banget jadi makanya bersedekah. Nanti ada hadis jadi la taruddu al-bala wa la taruddu al-qada illa ad-du'a was-sadaqah. Ya bahwa tidak menolak bala, menolak jadi qada kecuali doa dan sedekah. Nah, sedekahnya tentu karena nah kalau ada orang berdoa ini tawassul namanya ya Allah dengan kebaikan yang tadi bila saya tulus kepadamu maka mohon aku diberikan solusi dari kasus ini. Itu juga ada hadisnya namanya hadis 3 orang yang terjebak di dalam gua. Itu populer sekali hadis ini dan ternyata yang disebutkan adalah kebaikannya. Maka orang yang selalu menanam itu pasti akan memanen. Meskipun makanya yang rajin berbuat baik, khususnya yang untuk orang, ya, yang untuk orang. Dan jangan dipanenin sekarang karena jadi kita selalu ada dalam kondisi-kondisi sulit. Maka sesuai dengan hadis ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah. Biasakan untuk berkomunikasi akrab sama Allah di dalam waktu kamu longgar, kamu sehat, kamu punya. Maka di saat kepentok-pentok nanti Allah hadir menghadirkan pertolongannya kepadamu meskipun kita tidak minta. Enak kan benar ya? Makanya ini kan pada masih sial masih ada. Wah ini susah Ustaz, nggak bisa bersedekah. Lah senyummu aja sedekah. Menunjukkan orang baik itu sedekah juga. Ya kalau biasanya sedekahnya 500, lah kan dalam kondisi sulit 100 juga kan bisa. Tidak ada bisa di dunia
dunia ini semuanya bisa udah. Kalau memang mau, nah itu pemahamannya seperti yang tadi. Itu kan udah. Ada orang selamat karena apa? Karena sebiji kurma. Karena apa? Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Klik di Google. Selamatkan dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan satu biji kurma. Sekarang satu biji kurma kan izin kalau mau beri orang. Padahal itu membatalkan puasa. Coba ada orang makan tuh kurma, cuma satu batal untuk puasa. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi indah sekali sebetulnya. Jadi maka jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan satu biji kurma. Orang ngasih tamu jengkol, katanya malu tamu kalau dikasih jengkol. Jengkol itu enaknya bukan main sebetulnya. Luar biasa. Itu semur jengkolnya orang Betawi itu enak banget. Apalagi pakai nasi uduk yang ada di situ. Itu enak banget. Jadi nggak usah indah sekali hidup ini mah. Ya begitu kira-kira meskipun disesuaikan dengan kebiasaan atau kelasnya mau jalan itu. Masya Allah luar biasa. Oke kan, jadi tidak ada yang tidak bisa asal di sininya lapang. Ya, dan orang yang menerima juga nggak usah mengutarain. Oh ngasih kok pare. Gue ini seneng banget dengan pare, ya. Bangga sudah. Pare itu. Ini meskipun pahit ya kan. Tidak semua yang pahit tidak enak juga. Obat itu juga pahit kan. Ya jadi makanya disesuaikan aja. Dan berikanlah sesuatu dengan hati yang senang. Karena orang yang bersedekah dengan kepaksa, yang menerimanya makruh hukumnya dan haram. Jadi memberikan sesuatu yang haram. Jadi udah sebenarnya nggak pengen ngasih, tapi gue kakak enak, kepaksa dia datang melulu, maka hanya ngasih dari kepaksa. Maka barang yang diberikan itu kalau menurut tazkiyatun nafs haram untuk diterima. Tapi kalau menurut fikih itu makruh. Maka orang tazkiyatun nafs dalam sisi itu biasanya lebih tinggi karena tadi. Jadi tidak mau menerima sesuatu yang orang lain itu terpaksa. Nah, begitu. Kelihatan mungkin ya? Oke. Gimana? Ada lagi? Ini sekarang misalnya aplikasi setelah iman kepada qada dan qadar. Wah, aku mau menjadi orang yang kalau kesimpulannya salah, aku tidak mau banyak bergaul dari banyak dosa. Enggak begitu kesimpulannya. Orang yang banyak bergaul itu banyak rezekinya. Kalau mau nyalon RW banyak yang milih. Ya kalau orang tidak bergaul itu terus gimana? Mau nggak punya teman? Rasulullah itu contoh yang paling hebat di dalam jadi komunikasi. Temannya banyak, sahabatnya banyak, umatnya terbanyak. Ya begitu. Kok diem aja? Ya nggak pasti nggak. Kalau perlu setiap giliran saya setiap orang bawa satu orang. Itu namanya bergaul juga. Akhirnya sekarang berapa jumlahnya? Ini ada 45 ya kelihatannya. Ya, ya, oh 40. Coba kalau setiap orang bawa satu, maka akan jadi 80. Itu bukan perkara yang mudah. Jadi tidak semua orang yang terkenal itu adalah bisa kita ajak, tidak. Ada. Tak tutup ini kalau nggak tutup nggak selesai. Ada hadis dari Rasulullah SAW, an-nasu kal-ibili mi'ah. Manusia itu kayak unta 100. Dari 100 unta tidak dijumpai satu pun unta yang bagus. Tapi alhamdulillah semuanya unta. Nah, saya ada WA, saya WA Abu Afiq nanti jadi bisa di share. Jadi WA-nya penting banget menurut saya. Jadi begini bunyinya. Hidup itu indah, dibuat cair dan mengalir serta enak. Bertemu, bersahabat, berteman dan berjuang bersama. Untuk apa? Untuk memperkuat kehidupan dan memperjuangkan tujuan. Bisa sebagai teman, bisa sebagai sahabat, bisa sebagai teman hidup. Tujuan besarnya adalah memperkuat kehidupan dan memperjuangkan tujuan. Bila itu tidak bisa, maka dapat menjadi sesama manusia hamba Allah, seperti ketemu orang atau manusia dimanapun berada, di
pasar, kita ketemu banyak orang di pasar, tapi semuanya utak-utik urusannya sendiri-sendiri, ya kan ya. Jadi ketemu orang banyak di dunia, di mana saja, di pasar, di tempat umum, di mana saja, semuanya sibuk dengan urusan masing-masing tanpa saling mengganggu satu dengan yang lain. Tapi tetap kalau bisa memberikanlah manfaat kepada hidup ini. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa menghadiahkan kebaikan kepada orang lain, meskipun tidak harus diketahui bahwa yang memberikan itu adalah ibu. Siapa ini? Pada berbuat baik ternyata nggak ada yang tahu. Nah begitu. Nah ini saya kira kalau cukup setengah jam 11. Sudah cukup kan ya? Oh masih ada juga ya udah ayo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mau nanya ini, kalau kita punya perasaan saat datang musibah, kita punya perasaan oh kita mau diuji nih, gitu kan? Padahal kan ada opini lain bahwa itu musibah itu terjadi karena dosa-dosa kita. Boleh nggak kita berperasaan kita udah berbuat baik, kalau dapat musibah berarti ini kita mau diuji, diangkat derajatnya. Boleh nggak kita berperasaan seperti itu? Ma asaba min musibatin illa fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ini surat Asy-Syura. Tidak ada sesuatu musibah melainkan disebabkan oleh perbuatanmu sendiri, dan Allah memaafkan lebih banyak lagi. Kalau setiap keteledoran dan kesalahan kita itu langsung dihukum oleh Allah, tidak tersisa satupun manusia di muka bumi ini. Surat Fatir ayat 45. Kalau ulang aja, surat 35 ayat 45, bahwa kalaulah Allah itu menghukum dengan setiap perbuatan hambanya, maka tidak akan tersisa satupun manusia di muka bumi ini, karena semuanya mempunyai kesalahan dan mempunyai dosa. Nah begitu. Nah ini satu poin. Yang kedua, jika Allah mencintai hambanya, pasti akan diujikan, begitu kan? Kemudian yang kedua ini pula, jadi bahwa ujian itu melekat di dalam hidup ini. Kalau Bunda tidak hidup, nggak ada ujian, maka ujiannya pindah di kematian. Ya kan begitu kan? Menfitnatil mahya wal mamat, kan begitu. Jadi hidup itu melekat. Jadi tidak mungkin orang hidup tanpa ada ujian, dan itu nggak mungkin. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Al-Baqarah 155. Pasti Allah akan menguji dengan ini. Lingkup kita, tubuh kita ini. Dan ujian juga ada yang dari jauh sana gitu, nggak ada. Orang Australia mengetopel saya, dia itu nggak ada. Yang ngetopel kita itu ya orang yang dekat dengan kita gitu, yang kenal. Nah begitu. Lalu ujian itu adalah yang keseharian kita. Surat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, surat 47 ayatnya mungkin 30, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nablu akhbarakum. Pasti aku akan uji kamu, dan ujian itu adalah perihal yang melilit kita ini. Ujian anak, ujian harta, punya duit, punya utang, punya laki, nggak punya laki. Ujiannya itu ya di situ itu, ya di situ itu. Ya nggak ada ujian itu yang jauh dari kita, itu nggak ada. Itu Al-Quran. Jadi Allah akan menguji dengan perihal kamu dan keseharian kamu. Sekarang yang paling penting, kalau orang itu menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan dan tidak disukai, itulah yang disebut ujian dan cobaan. Langsung bertanya, apakah ini sebab perbuatanku atau tidak? Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Makanya dia dipuji oleh Allah dengan kesabarannya. Masa ada tiba-tiba anak pada mati bareng, begitu mana ada? Kok begini sih? Anaknya orang juga enggak. Kalau namanya wabah atau pagebluk, namanya virus, kan orang lain juga pada mati. Masa anak beda kan begitu? Makanya dia langsung menyimpulkan, oh ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian tahu-tahu rumahnya roboh semuanya. Kemudian bangun, loh, masa roboh rumah gue doang? Dan kan kalau angin itu kan sore-sore
Nah begitu benda jadi kuat biasa. Makanya setan akhirnya jadi dia makanan tidak menyentuh dirinya. Coba sekarang dirinya. Akhirnya setan minta sama Allah, coba uji dengan dirinya. Dirinya pada keluar belatung. Kan sampai seperti itu. Akhirnya jadi pasangannya masa hidup sama belatung bertahun-tahun, kan kira-kira begitu. Istrinya kagak sabar, begitu. Akhirnya ya Allah begitu. Dan itu sampai ke tingkat itu, Nabi Ayub kan tidak mengeluh. Baru ketika terakhir, memang kalau orang ditinggal kabur sama pasangannya itu paling berat. Dan Nabi Allah Ali juga ketika jadi terakhir ternyata istrinya juga udah gak kuat. Akhirnya dia bilang, ini masjidnya syaitan minusbih wa'adab. Ya Allah, saya diganggu setan dan tidak menyalahkan istrinya, tidak melanggar siapa-siapa. Seperti Nabi Yusuf. Padahal yang mengganggu adalah saudara-saudaranya. Tapi ternyata ini orang hebat itu begitu, tidak pernah menyalahkan orang. Bisa nggak begini? Jadi kata Nabi Yusuf, terima kasih ya Allah, Engkau telah mempertemukan aku dengan saudaraku setelah di antara kami diganggu oleh setan dan mereka bertengkar. Jadi yang disalahin setan bukan saudaranya. Keren banget juga kamu sih, itu kira-kira kan seperti itu. Ya. Nah ini, jadi harus dicek dulu ketika terjadi sesuatu, apakah aku melakukan sebab atau tidak. Kalau tidak, percayalah bahwa Allah akan menaikkan derajat. Nah begitu. Tapi kalau kita menjadi penyebabnya, maka beristighfar dan bertobat kepada Allah. Itu pun juga baik banget. Seperti ada di ayat wa idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum dzakaru. Dan kalau sudah ketemu kesimpulannya, jangan sedih. Karena apa? Bahasanya begitu di Quran. Ligailah. So, karena itu adalah sudah tertulis tadi kodok tadi. Oh, kenapa mesti gue ya Allah? Kenapa nggak orang lain aja? Loh, kok ngatur sih? Nah kan yang punya itu Allah gitu kan. Karena sesuatu kesedihan ketika disyukuri, ketika disabari, itu akan berubah menjadi sebuah nikmat dan kelezatan. Kata Allah, barang siapa yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima dengan ridho dan tawakal, maka akan diganti dengan kelezatan keimanan. Dan orang kalau sudah lezat itu mudah, tidak terasa meskipun ada cobaan. Wah, terus makanya kalau Bu Evi bilang, kamu harus ikhtiar Pak Ustaz. Siapa bilang? Aku kan tidak menyuruh turun derajat. Nanti ada ini. Nggak selesai. Coba. Oh masih ada juga. Pamit. Oh ya, oke. Atau ditutup kalau udah nggak ada yang tanya. Masih. Oh masih, oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kasih kita surat atau apa yang kita amalkan ketika kita selain surat Insyirah, ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak menyenangkan, yang bikin kita galau, gundah dan was-was. Selain surat Insyirah. Terima kasih Ustaz. Jadi kalau yang ada di Quran juga dalam menghadapi segala macam musibah itu sebetulnya istighfar. Ada di surat Nuh, wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Jadi orang yang terus beristighfar itu jadi akan mendapatkan ampunan, akan mendapatkan jadi rezeki, pemberian-pemberian dari Allah, dan akan diganti jadi semua yang tadi katakanlah hilang atau apa itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasul, jadi siapa yang beristighfar terus rajin, tidak pernah henti berdiri di dosa, maka akan diberi keistimewaan oleh Allah. Satu, setiap
kesempitan rupak dadanya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kesedihan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesenangan rezeki yang tidak diduga-duga. Ini 3, jadi istighfar cukup, astagfirullahaladzim, atau ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ayat udah surat itu kalau al-insyirah atau wadduha itu juga termasuk menghilangkan kegundahan. Cuman kadang-kadang untung kalau pendek. Kalau kepanjangan kan jadi kadang juga khusyuk, kadang enggak. Misalnya gini, surat Al-Baqarah itu bisa mengusir setan, pelet, tenung, macam-macam rumah yang jadi dibacakan surat Al-Baqarah kan panjang. Ya kan 286 ayat, makanya kemudian diringkes, baca Fatihah, bacalah 5 ayat dari awal surat Al-Baqarah, kemudian ayat kursinya, kemudian lillahi ma fis samawati. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka dijamin lindungan Allah. Kalau dibaca waktu malam, seharian dilindungi. Kalau dibaca waktu sore, semalaman dilindungi oleh Allah. Clear. Tapi awalnya disuruh baca surat Al-Baqarah, panjang banget. Hanya kasih sayang Allah lah, maka ada ringkasannya. Makanya tadi itu adalah istighfar. Istighfar itu jadi semua yang sempit dilonggarkan oleh Allah, semua yang sedih dihilangkan oleh Allah, dan akan diberi rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Astagfirullahaladzim. Kalau merasa pendek, baca Sayyidul Istighfar, Allahumma, ya kan? Sayyidul Istighfar tahu kan? Boleh ya? Nah, jadi dan bagusnya sempurnanya di waktu malam, ya begitu. Saya kira itu kalau ini dan itu lebih mudah. Dulu ada kasus di zaman Rasul, jadi orang tua, ini sudah pernah saya ceritakan mungkin di sini. Jadi punya anak satu-satunya, kemudian ikut bersama Rasul tapi nggak pulang-pulang. Akhirnya nggak pulang-pulang gimana nih? Coba tanya sama Rasul, istri, ya bapakku sana tanya, anak saya di mana wahai Rasul gitu. Banyak baca, jadi la haula wala